KPP Pratama Depok Sawangan yang saya banggakan dan rekan-rekan penyuluh dari KPP Pratama Depok Sawangan. Izinkan pagi ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik wajib pajak KPP Pratama Depok Sawangan yang berkenan mengikuti sosialisasi pagi ini tentang SPT tahunan ya, kewajiban tata cara pelaporan dan kewajiban SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, namun juga izinkan pada pagi hari ini mungkin kami dari tim penyuluh anti korupsi KPP Pratama Depok Sawangan juga akan menyampaikan informasi tentang upaya pencegahan tindakan anti korupsi di KPP Pratama Depok Sawangan. Saya mohon dengan segala kerendahan hati agar seluruh wajib pajak KPP Pratama Depok Sawangan pendukung kami dalam menjaga integritas di KPP Pratama Depok Sawangan dan mendukung kami untuk menerapkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Nanti detailnya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyuluh anti korupsi dari KPP Pratama Depok Sawangan, dan untuk tentang detail tentang tata cara dan atau kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi akan disampaikan oleh tim penyuluh dari KPP Pratama Depok Sawangan. Nanti detail-detailnya monggo silakan Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik menanyakan seluas-luasnya apa yang mungkin bisa dibantu oleh kami di KPP Pratama Depok Sawangan. Kira-kira itu saja sebetulnya yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya sampaikan ya. Indah nian gambar mozaik terpampang rapi di kamar ratu. Artinya apa itu? Sungguh teladan amat baik membayar pajak tepat waktu. Cakep. Kalau boleh satu lagi ya. Lanjut Pak. Nikmatnya ada jembatan dan jalan, juga rumah sakit dan sekolah. Itulah uang pajak yang dibayarkan agar hidup kita tidak lagi susah. Jadi sebagai penutup, saya sekali lagi perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu Bapak Ibu, atas pemenuhan kontribusi pembayaran pajaknya selama ini, yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya kita, mungkin nanti akan bermanfaat untuk anak cucu kita. Kiranya mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, kelancaran bisnis dan usaha Bapak Ibu, dilapangkan rezekinya dan bisa memberikan kebahagiaan buat keluarga dan masyarakat, dan nanti pada akhirnya juga memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Heri dan untuk Bapak Ibu peserta kelas pajak pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi pertama tentang peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di Kemenkeu, kita mau menyaksikan video tentang gratifikasi terlebih dahulu. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Ini. Silakan.
Oh. Oke. Ya, ya. Terus, ya, ya. Hah? Hah? Wah. Cuek aja. Ayo masuk, ayo masuk. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, dalam mendukung untuk menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, kami membutuhkan peran Bapak Ibu untuk dapat meningkatkan budaya integritas di Kementerian Keuangan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke materi pertama. Namun sebelumnya kita mau berkenalan dulu nih sama pengisi materi, pembawa materi kita yang pertama. Seperti yang ada di layar, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Ya, nama pengisi materi kita ini adalah Pak Asyadi Munir. Beliau adalah lulusan dari PKN STAN dan Universitas Indonesia. Beliau lahir di Malang, tanggal 4 Maret 69. Riwayat tugas dan jabatan beliau pernah menjadi Kepala Seksi Bimbingan dan Konsultasi di Kanwil DJP Kalimantan Timur dari 2010 sampai 2013. Kemudian beliau juga pernah jadi Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepetuan Internal di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang di 2013 sampai 17, di 2017 sampai 2021, dan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan 2 di KPP Pertama Depok Sawangan sejak 2021 sampai sekarang. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Transformasi Kementerian Keuangan dari 2016 sampai 2019, Bapak Ibu. Dan beliau juga menjadi bagian dari tim Lighthouse Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkyu dari 2019 sampai 2021. Nah, beliau juga sampai saat ini masih menjadi penyuluh anti korupsi KPK dari 2020 sampai sekarang, dan juga baru saja menjadi Duta Transformasi Kanwil DJP Jawa Barat 3 dari 2023. Nah, tidak usah berlama-lama, bisa kita panggil kemudian untuk Pak. Terima kasih Bang MC, Bang Rado atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para wajib pajak. Ya, selamat pagi, salam sahabat. Saya sebagai sobat anti korupsi ya Bapak Ibu ya, karena saya hari ini berdiri sebagai penyuluh anti korupsi. Izinkan saya mengawali penyajian materi hari ini dengan pantun ya. Nggak mau kalah dengan Pak Heri tadi. Pagi-pagi jalan ke Sawangan. Cakep. Janjian sama Mulan Jamila. Artinya. Izinkan saya mengawali paparan dengan kata Bismillah. Baik. Ikan bawal, ikan baronang,
enak dimakan di pinggir kali. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya mengenalkan diri sekali lagi. Ya. Saya Zadi Munir, jabatan saya hari ini adalah Kasih Pengawasan 2 di KPP Pratama Depok Sawangan. Hari ini saya melepaskan diri dulu dari jabatan saya, tapi karena saya akan berbagi informasi dengan teman-teman wajib pajak semua mengenai bagaimana sih peranan yang bisa diberikan masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam rangka mensukseskan reformasi perpajakan. Ya, Bapak Ibu, bisa saya sampaikan bahwa reformasi perpajakan yang saat ini sedang bergulir itu adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan keuangan. Ya. Kementerian Keuangan sudah mencanangkan hal tersebut sejak tahun 2002. Cukup lama ya Bapak Ibu ya. Sudah 20 tahun lebih menggencarkan dan juga tidak sekedar diomongkan tapi juga direalisasikan dalam berbagai macam program selama 20 tahun terakhir ini. Ya. DJP adalah bagian dari Kementerian Keuangan. Saat ini sedang juga melakukan transformasi besar-besaran dalam bentuk program siap, ya, sistem perubahan ataupun reformasi dalam sistem informasi perpajakan yang tujuannya memang tidak lain adalah salah satunya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan wajib pajak, kemudahan bagi WIP di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya, apa sih peranan yang bisa diberikan oleh wajib pajak? Mengapa saya bertanya seperti itu? Karena kesuksesan program reformasi perpajakan ataupun reformasi birokrasi di Kemenkeu ini tidak bisa hanya ditumpukan kepada kami para pegawai Kementerian Keuangan, kami para pegawai DJP. Kita pasti membutuhkan cawe-cawe ya istilahnya kalau saat ini, membutuhkan campur tangan, membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu sobat anti korupsi para wajib pajak. Ya. Tidak terlalu sulit ya. Sumbangsih yang bisa diberikan oleh para wajib pajak sobat anti korupsi itu cuma 2 ya saat ini, sejauh ini yang terkait hal tersebut yang paling bisa diingat. Tentu saja ya selain menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan dikaitkan dengan semangat membangun budaya integritas dan dalam rangka mensukseskan reformasi perpajakan tadi adalah 2 aspek ya. Yang pertama berpartisipasi dalam menguatkan budaya pemahaman tentang gratifikasi dan tidak dilakukan justru ya kalau gratifikasi. Dan topik kedua saya selain gratifikasi sebagai bagian dari sumbangsih partisipasi para wajib HAM, tahu, paham dan bisa berpartisipasi dalam program whistleblowing system. Apa itu whistleblowing system? Nanti akan saya jelaskan di bagian kedua pemaparan saya. Jadi yang pertama-tama tentang gratifikasi. Ini satu kata yang barangkali Bapak Ibu sudah tidak asing. Sorry, tadi saya punya waktu sampai jam berapa nih, Bang Rado? 15 menit ya? Iya, Pak. 15 menit, berarti sampai jam 8.40 atau 8.45. Baik. Jadi tentang gratifikasi, kata-kata ini sudah tidak asing, ya, tidak langka buat kita semua ya di dalam media massa, sosmed, dalam pergaulan artikel-artikel. Saya rasa gratifikasi ini sudah sering digaungkan, sudah sering digemakan kepada masyarakat. Namun tidak berlebihan apabila pada hari ini juga kami ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu ya, gratifikasi ini sesuatu yang sudah sifatnya adalah sudah konstitutif ya. Artinya sudah ada dasar hukum yang ditetapkan melalui undang-undang yang ada ya. Kita punya peraturan KPK Bapak Ibu ya. Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi ya. Kemudian dijabarkan ini tahun 2019 dijabarkan lagi dengan peraturan Menteri Keuangan
nomor 227 PMK 9 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan terakhir ada juga pengendalian gratifikasi dengan KMK 258. Next slide, Mas Dian. Ya, jadi berdasarkan peraturan KPK tersebut, ya, itu sudah diatur cukup jelas, ya, sudah diundangkan juga, ya. Artinya kalau sudah diundangkan, secara prinsip hukum Bapak Ibu dianggap sudah tahu. Kalau sudah tahu artinya sudah tahu juga konsekuensinya apabila kita tidak memenuhi peraturan tersebut, ya. Jadi di dalam peraturan KPK, ya, itu sudah dijelaskan juga bahwa gratifikasi ini prinsipnya adalah wajib ditolak, ya. Wajib ditolak secara prinsip umum, ya. Secara prinsip umum adalah ditolak. Namun penolakan tersebut tidak berarti ditolak, perlu ada langkah selanjutnya, ya. Kalau kita lihat di slide berikutnya, gratifikasi ini ada dua hal yang perlu ditindaklanjuti, atau ditindaklanjutnya ada dua macam. Gratifikasi yang wajib dilaporkan maupun gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, ya. Yang pertama, yang wajib ditolak ini seperti apa sih gratifikasinya, ya. Jadi sepanjang gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, Bapak Ibu, ya, berhubungan dengan kewajibannya yang berkaitan dengan tugas dan pokok sebagai jabatan, maka apabila ada peristiwa penerimaan atau penolakan gratifikasi, sekali lagi, penerimaan dan penolakan gratifikasi, maka itu wajib dilaporkan. Ya, dilaporkannya kalau kami sebagai pejabat Kementerian Keuangan dilaporkannya selain ke unit pengendali gratifikasi di KPP, juga dilaporkan ke KPK melalui aplikasi Goal yang tadi sudah disajikan di dalam video. Nah, sudah barang tentu gratifikasi ini macam-macam bentuknya, Bapak Ibu, ya. Ada yang mungkin sifatnya memang diterima oleh banyak orang, sifatnya mungkin sebagai hadiah, sebagai semacam apa, ya, wujud ekspresi dari keramah tamahan, atau terkait dengan adat istiadat, atau terkait dengan kebiasaan apa yang berlaku di dalam kelompok masyarakat, maka ini adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, ya. Prinsipnya ada di dalam slide, ya, berlaku umum, ya, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ya. Ini harus digarisbawahi, tidak bertentangan dengan peraturan. Kemudian ada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma hidup di masyarakat, dan dipandang sebagai salah satu wujud dari keramah tamahan kita, ya. Dan tentu saja syaratnya adalah tidak ada konflik kepentingan, Bapak Ibu, ya. Jadi ini syarat-syarat ini bisa dikatakan cukup ketat, ya, walaupun ada kata-kata adat istiadat kebiasaan, tetapi harus ada kriteria umum yang ada dalam hal ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan ada prinsip kewajaran atau kepatuhan, ya, seperti itu. Lanjut slide berikutnya. Kenapa sih gratifikasi ini perlu kita atur, Bapak Ibu, ya? Kenapa gratifikasi ini kan mungkin kita berpendapat dari dulu sudah banyak, ya, praktek-praktek ucapan terima kasih, mungkin, ya, semacam apa, ewuh pakewuh gitu kalau dalam bahasa Jawa, ya, di dalam hubungan antara pemberi pelayanan dengan masyarakat yang dilayani itu mungkin selama terima kasih. Ternyata hal tersebut perlu dicermati, ya, karena secara jangka panjang, secara mental institusi ini berdampak yang tidak baik, ya. Jadi ada tiga penerima, ada tiga kelompok yang bisa mendapatkan dampak gratifikasi negatif, ya. Bagi pemberi atau bagi vendor, ya, misalnya Bapak Ibu wajib pajak ini adalah salah satu rekanan atau vendor instansi pemerintah, mungkin Pemda, mungkin KPP juga ada barangkali, ya.
Ini apa? Kalau ada gratifikasi itu pasti akan apa? Menurunkan kepercayaan. Ya. Kepercayaan konsumen itu akan berkurang, respectnya juga berkurang. Ya. Akan timbul pemikiran bahwa kalau kita mau menjadi rekanan, kayaknya mesti mesti harus apa istilahnya harus baik-baikin gitu ya, harus memberikan upeti gitu, seperti itu. Dan ini tentu adalah jadi hal yang pasti akan menurunkan kepercayaan, dan Bapak Ibu sebagai vendor apabila ketahuan memberikan gratifikasi bisa masuk daftar hitam, ya. Kalau daftar hitam artinya sudah blacklist, tidak bisa menjadi rekanan lagi di periode-periode selanjutnya. Seperti itu. Kemudian bagi kami para tim keuangan ataupun dalam hal ini kuasa pengguna anggaran, maka gratifikasi ini penerima gratifikasi bisa menerima hukuman disiplin Bapak Ibu sobat anti korupsi, ya. Bisa selain tadi bagi Bapak Ibu menurunkan kepercayaan, bagi kami apabila terbukti penerima gratifikasi yang seharusnya ditolak, itu ada hukuman disiplinnya sangat ketat, ya. Kasus-kasus gratifikasi di Kementerian Keuangan selama kurun waktu 5 tahun ini jumlahnya ratusan Bapak Ibu, ya. Laporannya masuk itu ratusan, rata-rata menerima dalam bentuk barang dan juga berbagai macam bentuk yang bisa dinilai dengan uang, ya. Dan itu tentunya menjadi kehati-hatian bagi kami para penerima yang berpotensi menerima gratifikasi dari para stakeholder atau para wajib pajak, ya. Kemudian bagi pengguna hasil pekerjaan itu juga ada loh gitu ya, karena bisa jadi gratifikasi yang diberikan oleh vendor itu disisihkan dari budget gitu ya, dari anggaran yang diterima dari pemberi pekerjaan gitu ya. Jadi kan tidak mungkin uangnya berasal dari saku uang kantong sendiri dari vendor, ya. Sudah kuat diduga pasti akan disisihkan dari anggaran yang semestinya dikeluarkan untuk memenuhi spesifik teknis yang sudah ditentukan, ya. Yang misalnya tadinya besinya misalnya gitu ya, pembuatan rangka atap yang besinya tadinya cuma disyaratkan spesifikasinya misalnya 5 atau 6 mili, ternyata dengan adanya penyisihan di budget tadi sehingga berkurang menjadi 2 mili. Sehingga naudzubillah ya, misalnya suatu ketika ada gempa atau badai yang mestinya kuat menahan badai tersebut atau gempa tersebut, tiba-tiba ambruk gitu ya. Dan akhirnya keselamatan kita terancam, ya. Naudzubillah, moga-moga tidak seperti itu ya. Lanjut slide berikutnya. Ya. Kalau kita ngomong gratifikasi biasanya dikaitkan dengan uang pelicin, suap, pemerasan, ya, Bapak Ibu. Itu memang bedanya tipis ya. Secara hakikat memang ini ya istilahnya ada aliran uang ya, ada aliran uang atau aliran barang dari satu pihak ke pihak lain, di mana yang satunya adalah unsurnya adalah pejabat pemerintah, ya. Jadi tiga hal yang tiga kelompok besar yang terkait dengan aliran uang dari dua unsur gratifikasi tersebut adalah yang tergolong suap, ada yang tergolong pemerasan dan gratifikasi, ya. Perbedaan mendasarnya dari tiga hal ini, kesamanya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ada aliran uang. Kalau perbedaannya dilihat dari nawaitunya Bapak Ibu ya. Ya. Ibaratnya ada nawaitunya di sana, atau dalam bahasa Maduranya ada state of mind atau meeting of mind ya. Meeting of mind antara si pemberi gratifikasi, si pemeras, si penyuap dengan si penerima ya. Pada pemerasan kalau kita lihat nawaitunya itu biasanya berasal dari siapa? Dari si pemberi pelayanan ya, biasanya dari pejabatnya gitu ya. Ya, jadi kalau entah dengan cara halus ataupun dengan cara kasar, dengan kode-kode ataupun dengan yang sifatnya terang-terangan gitu ya. Jadi itu pemerasan ada inisiatif nawaitunya dari yang memberi pelayanan. Ya. Kemudian kalau inisiatif atau nawaitunya tadi ya. Sementara kalau gratifikasi tidak ada sebenarnya tidak ada nawaitu untuk meminta gitu ya. Tiba-tiba aja setelah kita memberi pelayanan dengan excellent, tiba-tiba dikirimi gitu satu paket buah-buahan misalnya gitu ya, yang paling gampang dan pernah terjadi di sini. Nah itu kan kita
bisa dibilang nggak mengharapkan atau tidak mengharapkan menerima itu, tapi kadang-kadang itu terjadi, ya. Dan ini artinya tidak ada direncanakan gitu ya dari awal oleh si pemberi pelayanan. Karena kita akan memberikan pelayanan misalnya sudah secara SOP dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang excellent. Ya. Jadi yang seperti ini gratifikasi. Kemudian yang untuk suap, kalau yang suap itu dikatakan bahwa nawaitunya juga sifatnya ada transaksional ya kalau suap ya. Biasanya kalau suap yang mengawali adalah si pemberi uang atau si pemberi barang gitu ya. Di situ ada transaksi, kalau saya kasih sekian ini kira-kira bisa selesai berapa hari Pak NPWP-nya gitu. Bisa selesai berapa hari Pak sertelnya gitu ya. Misalnya ini ya contoh ya Bapak Ibu ya. Tapi di KPU Depok insya Allah nggak ada ya. Jadi ada meeting of mind. Di sini ada satu kesepakatan gitu antara si misalnya nih wajib pajak dengan orang pajaknya. Ya. Jadi cukup jelas saya rasa perbedaan antara tiga kelompok gratifikasi pemerasan dan suap ini. Lanjut Mas Dian, slide berikutnya, slide 8. Kita ini ngomongin yang paling nggak enak nih ya. Kalau ngomongin aturan biasanya kan selain materi aturannya apa, siapa yang terkena kewajibannya. Nah, sekarang juga ada sanksinya gitu Bapak Ibu. Ya, jangan salah loh ya, yang akan menerima sanksi ini bukan hanya kita para pejabat Bapak Ibu ya. Kalau di KPK diatur pemberi gratifikasi, pemberi suap itu juga diatur ketentuan sanksi ya. Sebagaimana di huruf B itu, Bapak Ibu bisa membaca, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, intinya karena ada suatu proses bisnis pelayanan misalnya gitu ya, ataupun proses bisnis pengawasan atau pemeriksaan misalnya gitu, itu ada tindakan pidana Bapak Ibu, hati-hati ya, pidana loh, ini udah jelas-jelas disebutkan di sini pidananya paling singkat 4 tahun. Naudzubillah ya Bapak Ibu ya. Dan paling lama 20 tahun atau dan ada denda paling sedikit 200. Slide 9 kalau kita lihat ya, itu tentang gratifikasi. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan kata gratifikasi paling diingat ketika kita akan berhubungan dengan instansi pemerintah, dengan kantor pajak dan instansi yang lain. Nah, sekarang saya masuk ke bagian kedua. Kalau tadi partisipasi pertama dari Bapak Ibu Sobat Anti Korupsi dalam bentuk memahami, mendapatkan informasi tentang gratifikasi dan bahaya gratifikasi, sanksi gratifikasi. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua maksud saya ya. Ada topik kedua tentang WISE ya. WISE ini adalah salah satu program ataupun sarana sistem whistleblowing system Bapak Ibu ya. Jadi di Kementerian Keuangan itu punya sistem pengaduan yang berbasis internet yang diharapkan memberikan satu kemudahan bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat, bagi pejabat juga, bagi kami, untuk apa sih WISE ini? Untuk melaporkan Bapak Ibu ya, untuk mengadukan ya, sebagai saluran melaporkan apabila diduga Bapak Ibu mengalami atau melihat ya ada satu pegawai yang mungkin diduga kuat ini berindikasi melanggar disiplin. Ya. Melanggar disiplin ini konteksnya sangat luas, ya. Termasuk di dalamnya adalah tadi itu menerima gratifikasi yang sebenarnya ditolak, melakukan penyuapan, melakukan pemerasan baik halus maupun secara kasar gitu ya, terang-terangan gitu ya, minta. Nah ini adalah alat melaporkan, ya, alat melaporkan apabila para sobat anti korupsi ini mendapati orang ataupun suatu perbuatan yang seperti itu. Ya. Jadi adanya WISE ini sebuah keharusan saya rasa bagi institusi yang ingin menjadi institusi yang reformasi, yang berintegritas, ya,
Ya seperti KPP Pratama Depok Sawangan ya, saat ini kita sedang mengejar predikat ZIWBK Bapak Ibu ya. ZIWBK adalah zona integritas wilayah bebas anti korupsi ya. Salah satu aspek yang harus ada di dalam institusi yang mendapatkan predikat ZIWBK adalah ada di sana sistem whistleblowing atau sistem apa istilahnya kalau pengadu whistleblower itu dalam bahasa Indonesianya apa ya, Bang Radu? Sistem pengaduan lah gitu ya, sistem pengaduan atau layanan pengaduan gitu ya dalam masyarakat. Di sini peran pentingnya sudah cukup nyata ya. Jadi para pegawai mendapatkan penyaluran apabila ada unek-unek. Ya. Jadi apabila menemukan sesuatu hal yang nggak wajar, sesuatu hal yang dirasa bisa mencederai kepercayaan wajib pajak, mencederai kepercayaan masyarakat, itu ada WISE, ada WBS, ada layanan pengaduan. Nanti di bagian bawah akan saya sampaikan kemana aja sih pintu, jendela atau pintu atau saluran gitu ya yang bisa dipakai oleh para sobat anti korupsi. Kemudian peran penting WISE lagi selain sebagai sarana channel pengaduan adalah mendeteksi dini Bapak Ibu ya, sebagai early detection apabila terjadi satu perbuatan yang diduga berpotensi mencederai kepercayaan ya. Juga sebagai apa ya? Deterrent ya, bisa memberikan satu deterrent efek bagi bukan hanya internal tapi juga kepada eksternal. Bagi eksternal kita sekarang sedang dan tidak pernah berhenti membangun kepercayaan kepada para masyarakat, para wajib pajak sebagai stakeholder Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Tentu saja ini adalah perjuangan yang memang tidak akan berhenti dari kita, sehingga kami pun bekerjasama dengan KPK dalam hal ini, baik dalam hal penindakan maupun dalam hal melakukan pengaduan, dalam melakukan kampanye anti korupsi itu. Kita kerjasama cukup erat dengan KPK, ada ratusan orang-orang seperti kami ya, paksi penyuluh anti korupsi yang setiap ada kesempatan selalu berusaha untuk memberikan edukasi, memberikan warning kepada wajib pajak. Kemudian terkait dengan apa ya, kalau kita mau melaporkan itu kira-kira apa sih yang perlu dilaporkan di dalam whistleblowing system ya. Jadi yang perlu dilaporkan ya seperti tadi saya sampaikan, apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang, ya, dugaan nyuap, udah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setuju nanti kita atur aja gitu ya, Bapak Ibu bayar pajaknya segini aja. Gitu. Tapi titik-titik itu biasanya seperti itu ya, yang dulu-dulu sih ya, moga-moga sekarang udah nggak ada ya, tapi itu contohnya kalau udah ada seperti itu sudah pasti ada kuat diduga itu sudah menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Ya. Kemudian dugaan penerimaan uang ya, suap tadi itu, kemudian dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas maupun dalam pengadaan Bapak Ibu ya. Saya juga di sini berperan sebagai PPK sehingga dalam pengadaan selalu berusaha kita jaga supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut slide berikutnya, slide 12. Ya. Ini tadi yang saya janjikan, kita punya bermacam-macam saluran pengaduan yang bisa Bapak Ibu sobat anti korupsi pergunakan ya. Kalau di dalam laman Kemenko kita punya modul wise.kemenko.go.id ya. Bapak Ibu bisa masuk ke sana, nanti coba sesekali masuk ke sana. Kemudian di sana ada salah satu submodul yang bisa Bapak klik untuk menyampaikan ya. Dan jangan lupa kalau kita mau mengadukan ini juga sebaiknya diberikan informasi yang cukup detail ya. Dalam hal ini ada kapan perbuatannya, di mana, oleh siapa, bagaimana perbuatan itu dilakukan ya. Syukur-syukur Bapak Ibu mendapatkan alat bukti, menyampaikan alat bukti yang cukup ya. Dan juga di dalam pengaduan biasanya juga dimintakan alamat email ataupun nomor telepon yang bisa dihubungi balik oleh teman-teman yang nanti menangani pengaduan ya. Kita lanjutkan kembali saluran pengaduan yang ada, telepon 0815996662, kemudian ada email pengaduan@kemenko.go.id, juga ada pengaduan @pajak.go.id Bapak Ibu di Surel,
Kemudian bisa juga dengan Bapak Ibu barangkali yang mungkin masih agak gaptek dengan per-emailan, boleh melakukan pengiriman materi pengaduan melalui surat manual, Bapak Ibu ya, diposkan gitu ya, atau melalui sarana pengiriman surat ya, dialamatkan ke Inspektorat Bidang Investigasi atau ke Direktorat KISDA, Direktorat Jenderal Pajak ya. Bisa Bapak Ibu search juga di web nanti alamat detailnya. Dan di unit eselon 1 DJP kita juga punya layanan pengaduan khusus ya. Khusus ini hotline Bapak Ibu nih. Saya nggak share kalau nggak di sini nih ceritanya. Kalau nggak teman baik kita nggak share ini ya. Nomor yang 021-529-70777. Boleh dicatat Bapak Ibu. Ini hotline ya. Kebetulan saya memang 4 tahun pernah menangani pengaduan di bagian tersebut ya. Di nomor telepon 52970777 di Direktorat Investigasi Internal. Jadi saya tahu betul bagaimana proses cara menghandle, cara menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang masuk dari masyarakat. Ya, seru Bapak Ibu ya. Dan itu 99% akan ditangani, pasti akan ditangani oleh teman-teman para investigator di sana nanti ya di 52970777. Dan juga ada kelima ini saluran Prime Kemenkeu, ini adalah salah satu bentuk telepon 134 yang bisa dihubungi di jam kerja Bapak Ibu dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 9 sampai jam 4 sore ya di 134. Sesekali boleh Ibu coba barangkali untuk mengetes apakah ini benar atau cuma sekedar dijanjikan tidak ya. Ini benar-benar kemarin sendiri saya dan Mbak Oke juga sudah mengetes ke nomor 134, nomor tersebut valid dan aktif. Seperti itu. Lanjut. Nah, kenapa tadi ada saluran pengaduan? Ternyata kita melihat fenomena Bapak Ibu ya, fenomena yang ada dalam 2-3 tahun terakhir ini begitu marak ya. Sosial media itu menjadi salah satu sarana untuk melakukan pengaduan ternyata ya. Ada yang curcol gitu ya, ada yang curhat di media, entah di media Twitter atau di Instagram. Ya, sebenarnya ya istilahnya bisa memang dilakukan seperti itu dan akan ditangani juga. Cuma kalau kita melakukan pengaduan melalui media sosial ini tentunya kan bukan saluran yang resmi ya. Dan ini kita udah punya saluran tersendiri gitu loh yang akan menangani langsung dengan segera apabila pengaduan tersebut masuk ya. Dan lagi kalau di sosmed kerahasiaan pengadu itu siapa yang akan menjamin ya. Sekarang orang di sosmed pinter banget kalau siapa yang mengadu bisa di search, itu bisa dilakukan istilahnya di googling atau di apain, itu ketahuan yang buat pengaduan. Nah, kalau melalui saluran pengaduan itu dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang ya. Kalau yang bocorin kan dikenakan sanksi juga ya. Terus tidak tersedia mekanisme perlindungan pelapor ya. Potensi bocor tadi itu. Kemudian isu tidak fokus pada substansi pengaduan dapat disalahgunakan oleh oknum lain yang tidak bertanggung jawab. Ya, namanya materi sudah terbuka di lini masa, itu siapa yang bisa mengendalikan ya. Jejak digital itu akan abadi katanya teman-teman yang suka online ya. Para netizen bilang jejak digital itu kadang kejam ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Mohon tidak menggunakan sosmed sebagai sarana pengaduan ya. Mohon dicatat tadi, nanti boleh di screenshot juga kalau perlu boleh diulang slide berikut sebelumnya tadi Mas Dian, supaya teman-teman barangkali ingin men-screenshot materi yang ini dia, boleh di screenshot Bapak Ibu ya, yang tolong disimpan ini di favorit di dalam galerinya gitu Bapak Ibu ya, supaya itu tadi Bapak Ibu merasa kalau ada apa-apa aku sudah punya referensi mau kemana ya. Jangan curcol di Twitter, jangan curcol di Instagram, jangan curcol di Facebook. Lanjut Mas Dian, mungkin sudah slide terakhir ya sepertinya ya. Nah, ini proses pengelolaan WISE, ini sudah pasti ada tahapan-tahapan, dan ini tahapan semua ini diatur dengan undang-undang Bapak Ibu ya. Ada peraturan Dirjen Pajak yang ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tahapan-tahapan ketika satu pengaduan masuk ke dalam saluran resmi yang tadi sudah saya sajikan. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk segala atensinya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan.
kalau ada kelebihan tolong dikembalikan, dan kalau ada rasa sayang tolong diungkapkan. Kira-kira gitu dari saya. Ya. Baik, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Syahdi Munir untuk pemaparan materi yang pertama. Bapak Ibu peserta kelas pajak pagi hari ini, sebelum kita mau masuk ke materi kedua, ada video singkat lagi nih yang mau kita saksikan untuk operator. Jika Anda menemukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, pungli, dan pelanggaran lainnya di Kementerian Keuangan, aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan adalah solusinya. Anda bisa melaporkan melalui saluran telepon, SMS pengaduan, surat, email, dan melalui situs web www.wise.kemenq.go.id. Anda tidak perlu khawatir atas terungkapnya identitas diri Anda. Cara melapor: klik tombol login, lalu isikan username dan password Anda. Jika Anda belum terdaftar, maka klik tombol buat akun dan isikan data diri Anda. Buat nama samaran dan kata sandi yang Anda ketahui sendiri. Pilih pertanyaan keamanan Anda, atau buat pertanyaan keamanan pribadi yang jawabannya hanya diketahui oleh Anda sendiri. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas Anda. Klik tombol buat akun, maka Anda akan otomatis login ke aplikasi. Untuk merekam pengaduan baru, klik menu pengaduan. Klik tombol buat pengaduan untuk menambahkan pengaduan baru, dan isilah sesuai informasi yang Anda ketahui. Jika Anda memiliki bukti dalam bentuk file, seperti foto atau dokumen lain, juga bisa dimasukkan ke dalam pengaduan. Setelah selesai mengisi pengaduan, Anda akan mendapatkan nomor registrasi pengaduan sebagai identitas yang menjaga keanoniman Anda. Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur: pertama, apa indikasi pelanggaran yang diketahui; kedua, di mana perbuatan tersebut dilakukan; ketiga, kapan perbuatan tersebut dilakukan; keempat, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut; dan kelima, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Kementerian Keuangan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi yang Anda berikan. Pengaduan masuk dari berbagai saluran yang kemudian terintegrasi dalam Whistleblowing System Kementerian Keuangan. Informasi pengaduan tersebut kemudian akan dikelola oleh Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan internal, atau unit yang berwenang lainnya untuk dikaji dan dianalisis dalam menentukan tindak lanjut pengaduan. Kementerian Keuangan akan segera merespon pengaduan yang Anda sampaikan. Anda bisa memonitor tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut melalui aplikasi Whistleblowing System, sehingga Anda bisa mengetahui status tindak lanjut informasi pengaduan yang Anda sampaikan. Dengan Whistleblowing System Kementerian Keuangan, Anda bisa berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, kapan saja dan di mana saja. Baik. Oke, Bapak Ibu peserta kelas pajak pagi hari ini, kita langsung saja masuk ke materi kedua ya Bapak Ibu tentang tata cara pelaporan SPT orang pribadi karyawan. Nah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh salah satu tenaga penyuluh KPP Pertama Depok Sawangan, Pak Christopher Emmanuel. Kepada Pak Christopher kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rado. Suara saya terdengar lah ya. Oke, selamat pagi semua Bapak Ibu wajib pajak. Tadi Pak Heri dan Selamat Pak pagi. Syahdi sudah membuka dengan pantun, maka saya tidak perlu membuka lagi dengan pantun ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini ya, materi utama yaitu tentang tata cara lapor SPT tahunan.
wajib pajak orang pribadi, terkhusus kita mengerucut pada hari ini untuk karyawan. Nah, tadi mungkin ada yang ngechat juga sudah tidak sabar ya untuk materinya. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Oke. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya materinya. Oke. Nah, materi kelas pajak kita pada hari ini judulnya adalah cara simpel lapor SPT tahunan orang pribadi karyawan. Sebenarnya nggak perlu ada kata simpelnya ya Bapak Ibu, karena memang untuk wajib pajak orang pribadi karyawan itu sudah simpel memang cara lapor SPT-nya. Nah, simpelnya kayak gimana aja sih kita bahas pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Coba. Next. Nah, kita bahas dulu Bapak Ibu untuk kewajiban perpajakan pada umumnya ya, untuk wajib pajak baik itu badan maupun wajib pajak untuk orang pribadi. Pada dasarnya itu ada 4 kewajiban Bapak Ibu. Yang pertama itu daftar ya, mungkin Bapak Ibu di sini semua sudah mendaftarkan untuk mendapatkan atau memperoleh NPWP. Jadi kalau di kami sebutnya 4 kewajiban ini adalah DHBL, daftar, hitung, bayar, dan lapor. Nah, lalu ada kewajiban perpajakan kedua, yaitu, bentar ya Bapak Ibu ya, hitung, yaitu menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu semua. Nah, ada kelebihan untuk Bapak Ibu khususnya yang karyawan dibanding dengan yang wirausaha ataupun pekerja bebas atau freelance, itu untuk menghitung sudah diampu oleh pemberi kerja atau kantor atau perusahaan ataupun instansi Bapak Ibu tempat bekerja. Jadi Bapak Ibu untuk kewajiban perpajakan hitung tidak perlu melaksanakannya secara mandiri ya Bapak Ibu. Lalu ada juga yang ketiga adalah bayar. Membayar pajak yang sudah dihitung tadi di awal dengan mekanisme membayar sendiri atau melakukan atau melalui pemotongan atau pemungutan. Nah, untuk karyawan sendiri juga di bagian bayar juga lebih unggul ya Bapak Ibu dibandingkan dengan usahawan atau pekerja bebas yang menghitung dan membayar dilakukan secara mandiri gitu Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi karyawan untuk pembayarannya dilakukan mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pemberi kerja. Jadi udah ada skip nih 2 kewajiban perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi karyawan, yaitu menghitung dan juga membayar Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini wajib semua untuk wajib pajak maupun baik badan maupun orang pribadi, baik usahawan, pekerja bebas ataupun karyawan untuk melaporkan seluruh penghasilan wajib pajak melalui surat pemberitahuan. Nah, ini banyak yang miss di sini atau keliru ya Bapak Ibu terkait dengan lapor ini. Banyak wajib pajak yang datang ke kami mengatakan bahwa pajak saya sudah diurusin sama kantor saya. Nah, itu betul untuk bagian hitung dan membayarnya Bapak Ibu. Tapi untuk melaporkannya tetap dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, ini kita pada hari ini akan membahas untuk bagian lapornya ya Bapak Ibu. Nah, apa sih SPT itu? Nah, bahasa undang-undangnya surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan itu adalah formulir. Jadi dulu itu awalnya belum ada online ya Bapak Ibu, semua formulir kertas. Wajib pajak datang ke KPP untuk mengisi formulir kertas. Nah, digunakan untuk wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPh atau pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, itu penghasilan kena pajak yang lainnya yang belum diperhitungkan oleh pemberi kerja, bukan objek pajak PPh ataupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak ya Bapak Ibu, dan juga harta dan juga kewajiban Bapak Ibu wajib pajak. Nah, pada dasarnya formulir SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu ada 3. Yang pertama itu 1770, 1770S dan 1770SS. Cuman karena pada hari ini kita akan membahas lebih khusus untuk wajib pajak orang pribadi karyawan, kita akan lebih fokus ke membahas untuk formulir 1770S dan 1770SS karena pada dasarnya untuk yang 1770 polos itu digunakan untuk wajib pajak yang usahawan ataupun pekerja bebas ya. Nah,
Kalau untuk wajib pajak orang pribadi karyawan, kita pakai yang formulir yang S atau SS. Maksudnya apa? S itu adalah sederhana singkatannya ya. Sedangkan SS sangat sederhana. Nah, yang sangat sederhana itu digunakan untuk wajib pajak orang pribadi karyawan yang mempunyai penghasilan kotor atau bruto itu tidak lebih dari 60 juta setahun dan hanya dari satu pemberi kerja, Bapak Ibu. Nah, untuk formulir 1770S itu dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi karyawan yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta dalam setahun ataupun memiliki satu penghasilan atau lebih dari satu penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, Bapak Ibu. Dan juga ada penghasilan dalam negeri lainnya dan juga penghasilan-penghasilan lain yang mungkin memang di luar dari pekerjaan Bapak Ibu wajib pajak. Nah, kita akan bahas dua ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dokumen apa saja sih yang perlu disiapkan bagi Bapak Ibu wajib pajak orang pribadi karyawan? Yang paling utama itu adalah bukti potong pajak penghasilan 1721 A1 dan A2. A1 untuk karyawan swasta, A2 untuk pegawai negeri sipil. Nah, ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari pemberi kerja Bapak Ibu ya, biasanya bagian payroll atau bagian pajak, nanti Bapak Ibu dikasih biasanya. Kalau memang belum dikasih, coba Bapak Ibu tanyakan terlebih dahulu ke bagian gaji ataupun bagian pajaknya ya untuk bukti potong. Dan biasanya diberi di awal tahun setelah akhir tahun pajak. Jadi di misalnya akhir tahun pajaknya Desember ya Bapak Ibu ya, bekerja selama setahun, di awal tahun antara Januari dan Februari itu akan diberikan bukti potong PPh-nya. Dan apabila Bapak Ibu juga ada penghasilan yang dikenakan PPh final, itu disiapkan juga untuk bukti potong PPh finalnya. Juga ada daftar harta karena nanti di SPT Bapak Ibu diminta untuk mengisi daftar harta yang Bapak Ibu punya. Juga ada daftar utang atau kewajiban. Apa saja sih nanti kita bahas ya, daftar harta, daftar utang, contoh-contohnya apa. Dan terakhir kartu keluarga apabila Bapak Ibu wajib pajak sudah berkeluarga atau sudah mempunyai tanggungan ya. Oke. Nah, media penyampaian atau pelaporan SPT tahunan untuk saat ini sudah lebih dimudahkan ya Bapak Ibu ya. Dulu itu hanya menggunakan formulir kertas dan wajib pajak hanya bisa datang langsung ke KPP ataupun mengirimnya melalui kantor pos atau jasa ekspedisi lainnya. Tapi sekarang DJP membuka sarana pelaporan SPT tahunan yang baru, yang terkini gitu ya, mengikuti perkembangan zaman, yaitu melalui online atau website, yaitu di djponline.pajak.go.id. Nah, kita akan bahas lebih khusus melalui ini ya Bapak Ibu, karena memang lebih efisien dari segi waktu juga. Bapak Ibu tidak perlu datang ke KPP dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet Bapak Ibu. Nah, apa itu e-filing? Nah, e-filing itu tata cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online. Online-nya itu website base ya Bapak Ibu, dan real time melalui internet di pajak.go.id. Nah, ini tampilannya. Nah, ada keunggulan lain untuk wajib pajak orang pribadi karyawan ya, dibandingkan dengan wajib pajak usahawan ataupun pekerja bebas Bapak Ibu. Selain tadi kewajibannya sudah diampu oleh pemberi kerja, bagian hitung dan bayarnya, juga untuk pelaporan SPT tahunannya bisa menggunakan handphone. Jadi tidak perlu menggunakan personal komputer, PC ataupun notebook ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi karyawan menggunakan aplikasi namanya e-filing. E-filing itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja menggunakan handphone sudah bisa gitu ya. Sedangkan untuk yang e-form bagi wajib pajak orang pribadi usahawan maupun pekerja bebas itu belum bisa diakses melalui handphone. Nah, itu ada keunggulan lainnya untuk wajib pajak orang pribadi karyawan. Jadi begitu simpel ya Bapak Ibu. Nah, 3 hal penting nih Bapak Ibu yang dibutuhkan saat Bapak Ibu wajib pajak ingin melaporkan SPT tahunannya. Yang pertama NPP, Bapak Ibu semua sudah memiliki NPP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, 2 hal lain yang perlu Bapak Ibu siapkan yaitu
Evin dan akun DJP online. Nah, nanti untuk Evin ini singkatan dari Electronic Filing Identification Number. Jadi semacam kode yang dapat digunakan untuk mendaftar akun DJP online. Nah, akun DJP online-nya nanti dibuat menggunakan Evin. Nah, nanti mungkin operator bisa meng-share juga ya nomor layanan WhatsApp kita ya untuk Evin. Nanti Bapak Ibu juga bisa meminta Evin secara online by WhatsApp apabila Bapak Ibu belum memiliki Evin. Oke. Selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar sedang ada gangguan jaringan. Nah, ya. Nah, ini cara aktivasi Evin-nya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu wajib pajak juga bisa datang langsung ya untuk mengajukan aktivasi Evin ke kantor pelayanan pajak ke KPP Depok Sawangan. Yang bersangkutan sendiri ya Bapak Ibu tidak dapat dikuasakan. Kalau untuk orang pribadi mengisi formulir di KPP juga ada ya formulirnya, tinggal ditandatangani dan disiapkan saja KTP, fotokopi KTP dan NPP Bapak Ibu. Cuma kalau Bapak Ibu mungkin tidak ada waktu nih atau tidak ada kesempatan gitu untuk datang ke KPP, bisa meminta Evin melalui WhatsApp kami ya Bapak Ibu, nanti di-share oleh operator kami ya di chat ya, kolom chat ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki Evin, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mendaftar akun DJP online. Nah, Bapak Ibu buka di website kami djponline.pajak.go.id. Nanti klik daftar di sini, ada di bagian bawah daftar di sini. Lalu masukkan nomor NPP Bapak Ibu, terus masukkan nomor Evin yang telah didapatkan dan juga kode keamanan. Kode keamanan. Nah, lalu klik submit. Nah, nanti setelah klik submit ada link aktivasi akun di email Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu daftarkan di awal ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik link aktivasi tersebut, lalu Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun DJP online dan tinggal login kembali dengan NPP dan password atau kata sandi yang Bapak Ibu buat ya sebelumnya. Semudah itu Bapak Ibu, sesimpel itu ya. Kita selanjutnya. Nah, ya. Nah, pastikan Bapak Ibu juga menyimpan lembar Evin atau misalnya Bapak Ibu mengaktifasi lewat WhatsApp, disimpan ya gambarnya atau picture-nya yang petugas kami berikan karena memang akan dibutuhkan sewaktu-waktu nomor Evin tersebut apabila Bapak Ibu lupa kata sandi atau password yang sudah dibuat. Tapi kalau Bapak Ibu tidak lupa atau ingat terus ya untuk kata sandi atau passwordnya, Evin ini sebenarnya tidak perlu lagi, cuman alangkah baiknya disimpan saja Bapak Ibu dan mencatat juga kata sandi atau password yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, apabila ternyata nih di kemudian hari Bapak Ibu lupa password atau kata sandi yang sudah dibuat, nah bisa ada menu reset atau reset password ya, lupa kata sandi. Itu dibutuhkan untuk NPP, Evin, dan juga email yang Bapak Ibu daftarkan di awal. Nanti makanya itu Bapak Ibu disimpan saja untuk nomor Evin-nya, baik itu dari lembar ataupun gambarnya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa reset password. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila lupa password DJP online-nya. Gitu ya. Nah, ini kita langsung masuk ke kasus saja ya Bapak Ibu, cara lapornya apabila Bapak Ibu sudah mempunyai akun DJP online. Ini contoh kasusnya, Nyonya Sinta merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan, statusnya belum menikah. Penghasilannya hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Nah, Nyonya Sinta akan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dari penghasilan yang diterima selama tahun 2022. Nah, kita contohnya itu yang pertama, apabila penghasilan Nyonya Santi di bawah
60 juta setahun ya Bapak Ibu ya. Pertama itu login akun di pajak.go.id. Nah, masukkan nomor NPWP dan password yang Bapak Ibu sudah buat, juga kode keamanan, lalu klik login. Nah, tuliskan NPWP. Apabila Bapak Ibu belum melakukan pemadanan NIK, atau bisa juga masukkan NIK apabila Bapak Ibu sudah melakukan pemadanan NIK. Nanti mungkin di akhir materi juga akan kami tampilkan video untuk pemadanan NIK apabila sempat, dan juga apabila Bapak Ibu wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK, nanti bisa dilakukan ya di DJP online ya. Agar NIK bisa juga untuk login DJP online juga. Karena memang nanti tanggal 1 Januari 2024 NIK diperlakukan sebagai NPWP ya Bapak Ibu. Oke, setelah itu masukkan kata sandi atau password dan juga kode keamanan, lalu login. Nah, apabila lupa kata sandi bisa diklik lupa kata sandi. Apabila baru tadi daftar di sini ya. Oke. Nah, nanti menu yang pertama kali muncul adalah nomor NPWP elektronik Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya di menu informasi. Nah, dan NPWP elektronik ini Bapak Ibu bisa download atau unduh ya untuk Bapak Ibu cetak secara mandiri. Jadi apabila sewaktu-waktu misalnya kartu NPWP Bapak Ibu hilang, itu tidak perlu Bapak Ibu sampai buat surat kehilangan di kepolisian terus langsung minta cetak ulang di KPP, tidak perlu Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu mencetak secara mandiri ya di DJP online, bisa di-download, nanti bentuknya PDF ya. Nanti Bapak Ibu bisa cetak mandiri, dan NPWP elektronik ini dipersamakan dengan NPWP fisik. Jadi tidak perlu cetak ulang kartu ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung lanjut ke menu lapor ya. Untuk pembahasan materi hari ini ke menu lapor. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi karyawan bisa menggunakan aplikasi yang bernama e-filing. Kita klik e-filingnya. Nanti menunya seperti ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah pernah melaporkan SPT tahunan sebelumnya melalui online, melalui e-filing, nanti akan muncul di arsip SPT, SPT tahunan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu laporkan. Nah, ini ada jenis SPT-nya, ada tahun pajaknya, ada statusnya, dan ada sumbernya. Nanti Bapak Ibu di sini ada aksi-aksi yang bisa melihat SPT. Di sini bisa melihat SPT, di sini bisa kirim ulang bukti lapornya ya, bukti penerimaan elektronik. Ini bisa melihat BPE-nya ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tekan buat SPT untuk membuat pelaporan SPT tahunan. Oke, lanjut ke alur tahapan pelaporan, pilih SPT-nya. Nah, ini contohnya untuk penghasilan yang di bawah 60 juta setahun ya, atau kurang dari 60 juta setahun. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Dipilih tidak jika Bapak Ibu seorang karyawan atau pegawai. Pertanyaan kedua, juga apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih tidak ya, pilih tidak juga apabila tidak menjalankan kewajiban PHMT. Lalu apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih ya. Nanti tinggal diklik SPT 1770, sangat sederhananya untuk mengisi SPT. Nah, tahap ketiganya isi formulir. Nah, untuk formulir 1770 SS ini Bapak Ibu sangat sederhana ya. Jadi hanya ada satu halaman yang Bapak Ibu isi. Nah, sebelumnya tapi dipilih dulu untuk tahun pajaknya. Nah, misalnya ingin melaporkan tahun pajak tahun 2022, pilih tahun pajak 2022, lalu pilih status normal apabila Bapak Ibu sebelumnya belum pernah melaporkan SPT tahunan pada tahun pajak tersebut. Gitu. Lalu pilih selanjutnya, klik selanjutnya. Nah, ini contoh bukti potong yang Bapak Ibu terima dari pemberi kerja ya. Nah, untuk 1770 SS, formulir 1770 SS, nanti Bapak Ibu mengisi jumlah penghasilan bruto di nomor 10 ya. Kalau dari contoh bukti potong, penghasilan brutonya dimasukkan di nomor 1, lalu ada pengurangan, jumlah pengurangannya di sini juga dimasukkan. Kita coba. Bentar ya.
Nah, jumlah pengurangan dimasukkan juga di kolom nomor 2. Lalu penghasilan tidak kena pajak juga dipilih ya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu belum menikah dan belum memiliki tanggungan dipilih TK0 ya. Itu. Penghasilan tidak kena pajak untuk TK0 dalam setahun itu 54 juta rupiah. Lalu klik berikutnya untuk melanjutkan pengisian SPT. Nah, nanti diketahui itu penghasilan kena pajaknya berapa, pajak penghasilan terutang berapa, dan pajak penghasilan yang telah dipotong berapa. Nanti ini kebetulan contohnya pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dipotong itu 0, jadi statusnya nihil ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apabila Bapak Ibu mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final ataupun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalnya warisan, ini bisa juga dimasukkan ke kolom B ya. Ini masih di halaman yang sama, cuman di kolom B yang di bagian bawahnya. Lalu selanjutnya, nah yang ke C, yang terakhir yaitu C, itu daftar harta dan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, pelaporan wajib pajak ya, pelaporan Bapak Ibu. Nah, jumlahnya itu hanya keseluruhannya saja Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mempunyai rumah, mobil, kendaraan bermotor gitu, nilainya saja, harga perolehannya saja dijumlah semua. Begitu pula dengan kewajiban Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ada kewajiban leasing ataupun KPR, sisanya aja pada akhir tahun pajak tersebut ya Bapak Ibu, untuk di 1770 SS ini hanya nilainya saja dijumlahkan akumulasi ya Bapak Ibu. Oke, kita klik berikutnya ke kolom pernyataan. Nah, tinggal Bapak Ibu klik setuju, centang setuju, dan klik selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya minta kode verifikasi. Nah, minta kode verifikasi, setelah selanjutnya klik di sini untuk ambil kode verifikasi dan nanti Bapak Ibu bisa memilih email ataupun SMS ya. Nanti masuknya ke email atau SMS. Biasanya kami arahkan ke email ya. Ke email, dipilih email, terus pilih OK, nanti masuk kode verifikasi di email Bapak Ibu yang sudah didaftar di DJP online. Nanti tinggal di copy atau salin saja kode verifikasinya yang tengah ya Bapak Ibu yang B4A148, lalu kirim formulir SPT. Jadi ditempel Bapak Ibu. Tempel tadi yang sudah disalin kode verifikasi di email, ditempel atau di paste ya di kolom kode verifikasi di bagian bawah. Nah, baru Bapak Ibu tinggal klik kirim SPT. Nah, nanti ada survei layanan kepuasan untuk DJP, tinggal diklik aja Bapak Ibu puas atau tidak puas. Lalu Bapak Ibu mendapatkan tanda terima SPT atau bukti penerimaan elektronik di email ataupun di akun DJP online Bapak Ibu juga bisa dilihat ya. Nanti untuk tahun pajak berapa, status SPT-nya apa. Nah, inilah bukti kalau Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahunan. Jadi kalau sudah mendapatkan bukti penerimaan elektronik ini, Bapak Ibu sudah menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu. Ini contohnya untuk yang 1770 SS ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lanjut satu lagi ya untuk yang 1770S. Nah, ini pertanyaannya sama. Nanti yang pertama dipilih tidak ya untuk apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua juga apabila Bapak Ibu tidak menjalankan kewajiban PHMT juga dipilih tidak. Juga, nah di sini apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta dalam setahun, bisa Bapak Ibu lihat di bukti potongnya ya. Nanti dipilih tidak. Kalau misalnya kurang dari 60 juta tidak gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang formulir supaya mengisinya lebih efisien karena mungkin ada kolom-kolom yang tidak perlu Bapak Ibu isi karena memang tidak ada kaitannya dengan Bapak Ibu. Lebih baik pilih yang formulir ya. Nanti baru pilih tekan SPT 1770S untuk mengisi SPT-nya ya. Baru sama sisanya kita pilih tahun pajak dulu ya Bapak Ibu. Tahun pajaknya sama ya 2022 contohnya, status SPT-nya normal, apabila belum pernah melaporkan, apabila sudah pernah melaporkan sebelumnya pembetulan keberapa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk tadi ya 1770 SS hanya satu halaman, untuk 1770S nanti ada 3 halaman Bapak Ibu. Ini lampiran keduanya, kita mengisinya kalau untuk SPT dari belakang Bapak Ibu, kita isi lampiran kedua dulu. Di bagian A ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki
penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, nanti bisa ditambah ya, klik tambah, nanti dipilih sumber jenis penghasilannya apa, terus penghasilannya berapa, dan pajak yang terutangnya berapa gitu ya, nanti klik simpan. Nah, tapi apabila Bapak Ibu tidak ada, lanjut saja langsung ke daftar harta. Nah, kalau untuk formulir 1770S, ini wajib mengisi daftar harta ya Bapak Ibu ya. Hai, apa kabar? Sudahkah Anda berdonasi kirim diklik pesan bulan ini? harta pada SPT tahun lalu apabila Bapak Ibu sudah pernah melaporkan SPT tahunan 1770S pada tahun sebelumnya, pada tahun pajak sebelumnya. Apabila belum, langsung klik tambah saja Bapak Ibu. Klik tambah. Nanti kode hartanya dipilih di situ, nanti Bapak Ibu lihat apakah ada Bapak Ibu memiliki rumah atas nama Bapak Ibu ataupun kendaraan, mobil, sepeda motor ataupun tabungan, tinggal dipilih ya Bapak Ibu di kode harta yang dimiliki per 31 Desember tahun pajak yang bersangkutan. Nanti dituliskan nama hartanya apa, lalu tahun belinya, tahun perolehannya itu kapan. Dipilih ya Bapak Ibu. Nah, harga perolehannya juga di input angka di harga perolehan, lalu keterangannya juga dituliskan keterangan terkait dengan harta tersebut. Lalu klik simpan. Nah, nanti akan muncul kurang lebih contohnya seperti ini apabila Bapak Ibu mempunyai tabungan. Nah, ini contohnya di bank sendiri ya dan BCI. Nah, ini per saldo per 31 Desember 2022. Nah, kalau untuk sepeda motor 2021 itu tahun belinya, tahun perolehannya Bapak Ibu. Nah, ada keterangan kredit misalnya leasing gitu ya. Apabila sudah semua Bapak Ibu sudah input, langsung lanjut ke daftar utang. Nah, daftar kewajiban atau utang sama ya, kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah melaporkan SPT tahunan, tahun sebelumnya bisa langsung mengklik dulu ya utang pada SPT tahun lalu supaya masuk atau sinkron ya dari SPT tahun lalu. Apabila belum ataupun ada penambahan bisa diklik tambah. Nah, ini kode utangnya nanti Bapak Ibu bisa pilih apakah utang KPR, leasing atau utang lainnya, disesuaikan dengan kewajiban Bapak Ibu ya per 31 Desember 2022. Nah, nama pemberi pinjamannya misalnya bank apa gitu ya, ataupun leasing apa juga bisa ditulis di situ ya. Lalu alamatnya, alamat pemberi pinjamannya, tahun peminjamannya, tahun kapan gitu ya mulai pinjamnya, dan jumlahnya sisanya per 31 Desember 2022 Bapak Ibu. Lalu klik simpan kalau sudah sesuai ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada utang atau kewajiban. Kalau misalnya tidak ada atau sudah lengkap, bisa lanjut ke daftar tanggungan. Nah, daftar tanggungan ini apabila Bapak Ibu sudah memiliki tanggungan dan sudah menikah dan sudah memiliki tanggungan, dan tanggungan ini biasanya dikhususkan untuk wajib pajak laki-laki ya, karena memang penghasilan tidak kena pajak tanggungannya itu masuk ke laki-laki ya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah melaporkan sama ya, bisa tanggungan pada SPT tahun lalu, lalu misalnya belum ataupun ingin menambahkan bisa klik tambah. Nah, kalau misalnya sudah diisi nanti yang perlu Bapak Ibu isi nama, misalnya Bapak Ibu sudah berkeluarga, nama istri, nama anak kandung, nomor KTP-nya, hubungan keluarganya, pekerjaannya. Oke, kalau sudah tinggal diklik lagi selanjutnya. Nah, itulah kolom atau lampiran ketiga. Lampiran 2, maaf Bapak Ibu. Lampiran 2. Nah, kita masuk ke lembar kedua yaitu lampiran 1. Itu di bagian A ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, tapi yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak dikenakan PPh final dan yang selain dari pemberi kerja, ini bisa juga dimasukkan ke sini. Ada bunga, royalti, sewa, hadiah. Nanti kalau Bapak Ibu nanti ada dan masih bingung mau dimasukin kemana, silakan datang ke KPP kami. Bapak Ibu nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Lalu kita masuk ke bagian B. Nah, ini bagian B itu penghasilan yang tidak termasuk atau tidak dikenai PPh ya. Nah, ini ada contohnya, ada seperti warisan ataupun beasiswa, ini bisa diinput di sini. Ini penghasilan yang tidak kena pajak.
Lalu di bagian C ini juga yang perlu Bapak Ibu isi, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, ini di input dari bukti potong yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari pemberi kerja ya. Kita klik tambah. Nanti ada kolom jenis pajak, dipilih PPh 20 PPh 21 ya, yaitu PPh untuk orang pribadi karyawan, NPP pemotong itu NPP pemberi kerja. Lanjut, nanti nama pemotongnya otomatis muncul ya kalau sudah menginput NPP-nya. Masukkan juga nomor bukti pemotongan itu di bagian atas. Lalu tanggal bukti pemotongan itu ada di bagian bawah Bapak Ibu. Nah, itu tanggal bukti potong PPh-nya 1721A1-nya. Lalu ada jumlah PPh yang dipotongnya juga yang di nomor 20. PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nanti kalau sudah lengkap dan sesuai, diklik simpan Bapak Ibu. Oke, sudah benar, diklik simpan. Nah, nanti selanjutnya kalau sudah diklik simpan dan diklik selanjutnya, masuklah ke bagian induk. Nah, ini bagian utama, bagian induk. Bapak Ibu klik dulu nih untuk identitasnya, apa sudah menikah, diklik kawin, apabila belum menikah, dipilih tidak kawin ya Bapak Ibu. Lanjut ke A. Nah, kita mengisi penghasilan neto. Kalau tadi di 1770 SS, Bapak Ibu mengisi penghasilan bruto, namun untuk formulir 1770S, Bapak Ibu langsung mengisi jumlah penghasilan netonya saja. Mengisi jumlah penghasilan neto dari bukti potong. Nanti kalau tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya atau penghasilan luar negeri, dikosongkan saja. Lanjut ke B ya. Nah, penghasilan tidak kena pajaknya dipilih sesuai bukti potong Bapak Ibu ya. Nah, nanti kadang memang ada kondisi di bukti potong PPh-nya belum diupdate Bapak Ibu, misalnya sudah melahirkan anak kedua atau ketiga tapi belum diupdate, silakan lakukan update ke pemberi kerjanya Bapak Ibu ya untuk penghasilan tidak kena pajaknya dan jumlah tanggungannya. Oke. Lanjut ke setelah B, lanjut ke C. Nah, ini penghasilan kena pajaknya itu adalah penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, lanjut ke C untuk melanjutkan pengisian SPT. Nanti kolom C itu PPh terutang. Nah, ini PPh terutang ini sudah dihitung by system oleh sistem DJP ya, Bapak Ibu ya. Yaitu tarif pasal 17. Nanti Bapak Ibu bisa cari tahu sendiri ya, tarif pasal 17 yang tarif awalnya itu 5%. Nah, itu sudah dihitungkan by system oleh ya Bapak Ibu. Dan di bukti potong juga sudah dihitungkan oleh pemberi kerjanya Bapak Ibu ya. Nah, PPh terutangnya berapa nanti otomatis terisi. Lanjut ke D itu kredit pajak Bapak Ibu ya, nanti ada PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Yang Bapak Ibu sudah input di kolom C tadi di lampiran 1 Bapak Ibu. Nah, biasanya sih sama ya antara PPh yang dipotong dengan PPh terutang apabila Bapak Ibu hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Lanjut ke E, kalau memang sama antara PPh yang dipotong dengan PPh terutang, status SPT Bapak Ibu menjadi nihil gitu ya, karena tidak ada kekurangan atau kelebihan bayar. Nah, lanjut ke F, apabila ada angsuran PPh 25, ini biasanya bagi wajib pajak yang usahawan atau freelance ya, atau punya penghasilan yang lain. Kalau tidak ada, lanjut ke pernyataan. Nah, setelah ke pernyataan, Bapak Ibu sisanya sama seperti 1770 SS Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu minta kode verifikasi di email ya. Nanti boleh di email, boleh di SMS. Tinggal minta kode verifikasi. Oke. Di copy atau disalin ya kode verifikasi yang ada di email. Nah, Bapak Ibu tempel di kotak yang ada tulisan masukkan kode verifikasi. Nah, ditempel atau di paste ya. Lalu klik kirim SPT. Nah, nanti sama ya. Beri respon terhadap layanan DJP online, puas atau tidak puas, dan bisa Bapak Ibu cek di email ataupun di DJP online-nya juga ada ya
untuk bukti lapornya ya, bukti penerimaan elektroniknya bisa Bapak Ibu lihat di DJP online ataupun di emailnya. Nah, ini seperti ini tanda terimanya. Kalau tadi 1770S jenis SPT-nya, untuk yang ini contoh kedua 1770S. Sebelumnya 1770SS. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menerima bukti penerimaan elektronik ini, Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajiban dasar yang terakhir ya, yaitu untuk pelaporannya. Nah, itu semua wajib pajak itu kewajiban dasarnya yang melaporkan. Nah, kita lanjut. Nah, sebenarnya kapan sih batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi? Jadi pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu paling lambat itu dilakukan 31 Maret tahun berikutnya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu untuk penghasilan tahun ini ya, berarti ya tahun 2023 misalnya. Nanti paling lambat Bapak Ibu laporkan itu di akhir Maret 2024. Tapi lebih cepat lebih baik Bapak Ibu, karena memang kalau misalnya lebih awal biasanya jaringan juga masih lebih lancar Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu laporkan di awal kalau misalnya sudah menerima bukti potong di awal tahun, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan SPT tahunannya secara mandiri ya Bapak Ibu melalui djponline.pajak.go.id. Nah, apabila Bapak Ibu telat, nanti Bapak Ibu berpotensi untuk dikenakan sanksi atau surat tagihan pajak dikirim ke alamat Bapak Ibu. Dan sanksinya itu untuk SPT tahunan orang pribadi adalah 100.000 per 1 tahun pajak ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, untuk saat ini sekian. Mungkin masih ada waktu untuk pemutaran video. Oke Bapak Ibu, kami akan share ya video tutorial untuk SPT tahunan 1770S ya Bapak Ibu. Adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah.
pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik Tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik Tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik Lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rado ya sebagai MC. Oke, terima kasih banyak untuk materinya ini dari narasumber kita, Christopher, salah satu tenaga penyuluh di KPP Depok Sawangan. Nah, Pak Christopher tadi sudah banyak nih yang bertanya di kolom komentar, terus banyak juga yang bertanya-tanya, ada sesi tanya jawabnya gak sih nih katanya. Mungkin Bapak Ibu peserta kelas pajak pagi hari ini sudah tidak sabar nih untuk memberikan pertanyaan nih pada narasumber kita. Nah, Bapak Ibu semuanya kita akan buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan dan belum sempat ditanyakan tadi di komentar atau tadi sudah nanya di komentar namun belum dijawab atau terlewat, bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita. Bapak Ibu semua bisa resen atau langsung di unmute saja untuk menanyakan apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu semuanya. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Saya Brian Aji Segara, Pak. Ya, silakan Pak. Brian. Saya mau bertanya, kalau untuk pembayaran SPT, pelaporan SPT ya, saya udah menanyakan ke pihak kantor ya. Nah, kalau status karyawannya itu bukan PKWT atau PKWTT, nah ini statusnya PKHL, Pak. Nah, itu gimana ya? PKHL itu kan sekarang statusnya pekerja harian lepas tuh, Pak. Cuman tetap dikontrak gitu, Pak. Nah, itu saya minta bukti laporan dari perusahaan itu tidak ada gitu. Jadi apa saya yang harus melaporkan sendiri atau gimana ya? Terima kasih untuk Kak Brian Aji Segara. Ini mau dikumpul dulu atau langsung dijawab, Om Reddy? Gimana? Dijawab saja. Oh, ya silakan Om Reddy. Oke. Tadi Kak Brian itu pekerja harian lepas PKHL. Bagaimana tidak dapat bukti potong, gimana pelaporannya, Om Reddy? Ya. Kalau status pekerja harian lepas itu pegawai apa bukan ya, Mas ya? Statusnya pegawai, Pak. Pegawai ya. Gini, kalau seandainya benar pegawai, jadi seharusnya jika penghasilannya itu di atas PTKP setiap bulan kan dipotong ya. Dipotong oleh tempat pemberi kerjanya. Seharusnya memang ada bukti potongnya. Pemberi kerjanya berkewajiban membuat bukti potong dan menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan. Jika tidak membuat bukti potong, maka tidak akan tahu yang dipotong itu adalah berapa jumlah penghasilan dan jumlah pajak yang telah dipotong. Nah, gitu. Memang seharusnya kewajiban pemberi kerja adalah membuat bukti potong. Mau tidak mau karena dia sudah memungut pajak, dia harus membuat bukti potong. Jika penghasilannya di atas PTKP, umpamanya Masnya belum menikah dengan PTKP 54 juta dalam 1 tahun, jika penghasilannya 55 juta, berarti yang sejutanya kan dipotong PPh itu oleh pemberi kerjanya. Maka pemberi kerjanya mau tidak mau harus membuat bukti potong karena sudah memotong PPh. Tapi jika penghasilannya itu di bawah 54 juta, itu kewajiban lapornya kan menggunakan POM SS tadi ya, yang di bawah 60 juta tadi ya. Itu bukti potong tidak dipersyaratkan karena tidak harus dilampirkan di situ. Tapi angkanya tetap harus tahu berapa jumlah yang telah dipotong dan berapa penghasilannya dalam 1 tahun. Karena angka-angka itu harus dimasukkan ke dalam SPT-nya, gitu. Jadi tetap diminta ya, itu bukti potongnya. Mau tidak mau pemberi kerjanya harus membuat bukti potongnya karena memang sudah memungut dan memotong dan membayar PPh-nya, gitu. Tapi kalau penghasilannya di bawah PTKP menggunakan Form 1770 SS, sebenarnya bukti potongnya tidak dipersyaratkan untuk melaporkan SPT, tapi angka rupiahnya tetap harus tahu, tidak dikira-kira karena jumlahnya fix, begitu. Karena jumlah biaya gaji yang dibebankan oleh pemberi kerja itu dimasukkan ke dalam SPT-nya dan laporan keuangannya perusahaan yang bersangkutan. Begitu. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Ya.
Kalau kan ini kan kalau PKHL itu kan dia itu income-nya itu tidak jelas ya. Maksudnya bukan berarti tidak jelas ya. Contohnya ketika sakit atau tidak masuk di hari kerja, nah itu kan tidak dibayarkan, Pak. Ya. Jadi pendapatannya itu tidak flat, kadang tergantung tanggal hari semacam kayak freelance, Pak, tapi statusnya kontrak gitu, Pak. Nah, itu gimana ya? Ya, kalau statusnya pegawai seperti yang kita bilang tadi, statusnya pegawai, pegawai itu pemberi kerjanya punya cara untuk menghitung jumlah pajak yang terhutangnya. Itu namanya pegawai harian. Pegawai harian itu dihitung dengan cara tersendiri untuk mengetahui jumlah PPh yang terhutang. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, jika memang ada PPh yang dipotong, memang harus ada bukti potongnya. Tapi kalau memang tidak ada jumlah PPh yang dipotong, bisa menggunakan 1770 SS, tapi harus tahu jumlah rupiahnya berapa, penghasilannya setiap tahun gitu. Oke, gimana Kak Brian? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih untuk Kak Brian Aji Segara. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang masih mau bertanya? Ada yang masih ingin ditanyakan? Kak Ridwan Dwi Prasetyo. Iya, untuk SPT tahun kemarin. Saya kan baru mulai kerja itu pertengahan tahun kemarin ya. Dan itu dari kantor tuh udah keluar SPT-nya. Tapi masih di bawah 54, di angka 42 juta per yang tahun kemarin. Nah, itu tetap harus dilaporkan atau gimana ya? Karena kemarin kan belum sempat ngelapor ini. Terus untuk yang keterlambatan pelaporannya kayak gimana, Pak? Kak Ridwan, pertanyaannya sudah ada bukti potongnya berarti ya Kak Ridwan, tapi masih di bawah PTKP. Betul. Ya. Kita udah megang. Silakan Kak Kris. Oke, Pak Ridwan ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ridwan. Pak Ridwan mulai bekerja tengah tahun kemarin ya, dan sudah mendapatkan bukti potong 1721 A1-nya. Pak Ridwan tetap berkewajiban untuk laporan SPT tahunannya Pak Ridwan ya. Tetap dilaporkan tadi ya sesuai dengan formulir yang ada ya. Kalau misalnya 1770 SS tidak perlu dilampirkan bukti potongnya ya, kalau S wajib. Nah, diisi sesuai dengan bukti potong Pak Ridwan saja. Nah, kalau untuk terkait keterlambatan nanti itu wewenangnya nanti ada di account representatif. Jadi setiap wajib pajak memiliki account representatif atau penanggung jawabnya ya Pak Ridwan. Nanti selama Pak Ridwan memang belum ada dikirim surat tagihan, itu tidak ada kewajiban untuk pembayaran karena dasar pembayarannya itu tagihannya, surat tagihannya Pak Ridwan ya. Jadi tetap dilaporkan saja sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku ya Pak Ridwan. Terima kasih. Mungkin ada kurang jelas, boleh ditanyakan kembali Pak Ridwan. Untuk regulasi pelaporan itu bisa online atau kita harus ke kantor pajak yang Pak untuk yang ketelatan ini? Oh, kalau untuk lapornya bisa online. Nanti Pak Ridwan kalau misalnya belum punya Evin, bisa chat ya, WA Evin kami ada di kolom chat ya kayaknya. Nomor WhatsApp-nya nanti coba dicatat. Kalau Pak Ridwan ada berkenan hadir gitu ke KPP, bisa juga datang langsung ke KPP, nanti juga kami pandu cara lapornya. Kalau Pak Ridwan di awal-awal masih bingung ya, bisa kami pandu di awal, nanti baru tahun-tahun berikutnya bisa secara online, secara mandiri juga gitu Pak Ridwan. Kalau untuk hadir ke kantor pajaknya kita yang harus ke Sawangan atau bisa yang di mana aja, Pak? Kalau misalnya lapor online sih bisa di mana saja Pak. Cuman kalau misalnya lagi bisa ke Sawangan, lebih baik kami sarankan ke Sawangan aja, yang Depok Sawangan, karena memang penanggung jawabnya juga ada di sini ya, karena datanya kami lokal gitu Pak. Tapi kalau untuk panduan lapor SPT tahunannya bisa di mana saja. Oh gitu. Mungkin mau ke kantor kali soalnya daftar dari 2020 belum dapat kartunya juga Pak. Oh iya, silakan Pak Ridwan ya. Kalau bisa ke KPP Depok Sawangan lebih baik sih, gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan.
Terima kasih Pak Ridwan, Kak Ridwan Dwi Prasetyo untuk pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan pada narasumber dan kami tim penyuluh KPP Pratama Depok Sawangan? Itu yang di chat Mbak Anissa tanya kalau lapor pajak apakah ada denda, tadi udah dijelaskan ya sama. Tadi udah dijelaskan Kak Kris ya, Ya. sebenarnya. Ada secara itu ya, secara sekilas Aturan. secara aturan memang ada denda yang tadi dibilang sama Kak Kris dikeluarkan oleh AR-nya masing-masing. Mungkin jika mau tahu dendanya itu adalah jumlahnya 100.000 per SPT ya, Bapak Ibu ya. Dan Mbak Anissa tadi tanya rupiahnya kali ya. Nah, jumlahnya dendanya adalah 100.000 tapi itu menunggu tagihan untuk dibayar. Begitu kira-kira. Oke, ada lagi? Bapak Ibu semua, serta kelas pajak pagi hari ini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Untuk Bro Dian, tadi banyak yang minta materi, apakah bisa di-share nanti di kolom komentar, Bro? Ya, untuk Bapak Ibu semuanya, materi nanti di-share di kolom komentar oleh Kak Radu, atau Kak saya Dian. mau tambah sedikit ya. Iya. Halo? Iya. Iya, Oke. silakan. Ini kan berkaitan dengan bukti potong ya. Kebanyakan pemberi kerja memberi bukti potong kepada pegawainya dengan status PTKP yang tidak sesuai. Ya, yang tidak sesuai. Umpamanya tadi contohnya ada yang menikah pada bulan Desember, ya, tapi nanti pemberi kerjanya tetap mencantumkan tidak kawin. Kita harapkan kepada Bapak Ibu semua di sini, jika ada perubahan status kawin, walaupun itu belum masuk kartu keluarga, jika perubahannya itu terjadi sebelum awal tahun, paling lambat akhir tahun, itu harus dilaporkan ke pemberi kerjanya agar bukti potong nanti tidak ada selisih. Karena kadang-kadang pegawai mengisi SPT-nya sesuai keadaan sebenarnya, sedangkan pemberi kerjanya tidak mengetahui kalau sudah ada perubahan. Contohnya sudah punya anak satu tapi belum dilaporkan kepada pemberi kerjanya, jadi pemberi kerjanya tidak tahu. Nah, gitu. Jadi umpamanya sudah kawin, belum punya anak K0, pemberi kerjanya memberi bukti potong dengan PTKP K0, tapi pegawainya nanti ketika mengisi SPT dipilihnya K1, kawin punya anak satu. Jadi itu nanti akan ada selisih jumlah PPh yang terhutang. Itu akan menyebabkan status SPT-nya tidak tidak sama dengan jumlah PPh yang sebenarnya sudah dipotong oleh perusahaan. Jadi sebaiknya kepada pegawai-pegawai yang mungkin ada di sini, ketika ada perubahan status perkawinan itu segera dilaporkan ke pemberi kerjanya nanti agar bukti potongnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu jika agar tidak terjadi selisih pada saat pengisian SPT tahunan. Begitu kira-kira yang perlu dinotis ya. Baik, terima kasih Om Ridwi untuk tambahannya. Gimana Bapak Ibu semuanya? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Untuk materi sudah di-share oleh di kolom komentar ya Bapak Ibu semuanya, sudah bisa di-download untuk materi kita pada hari ini. Ayo Pak. Ya. Silakan. Dengan siapa? Dengan Pak Taufik Hidayat, Pak. Oke, Pak Taufik Hidayat silakan. Saya ini masih bingung karena status saya freelance. Gitu. Ya. Apa masih wajib lapor apa gimana, Pak? Ya, statusnya freelance apakah masih harus lapor atau tidak? Silakan Om Redi atau Chris.
Baik. Apakah wajib lapor atau tidak? Tetap wajib lapor ya Pak ya. Tetap wajib lapor. Walaupun penghasilannya freelance. Kalau penghasilannya freelance dan ternyata tidak ada bukti potongnya dan jumlahnya di bawah 54, sebenarnya tidak masalah ya. Freelance itu sebenarnya bukan pegawai ya Pak ya. Iya, betul Pak. Bukan pegawai. Bukan pegawai itu sebenarnya masuk apa namanya itu formulir yang 1770 polos yang sekarang kita belum bahas ya Pak. Kita sekarang masih bahas yang 1770S dan SS untuk pegawai tetap ya. Untuk yang bukan pegawai atau freelance itu masuk pekerjaan bebas yang ada di formulir 1770 yang mungkin nanti kalau kita ada waktu kita akan adakan apa namanya itu penyuluhan lagi ya. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam SPT. Begitu ya Pak ya. Tapi tetap wajib lapor ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Itu di apa namanya itu di chat kolom komentar udah. Katanya. Ya, udah sudah semua terjawab ya. Terjawab ya. Bapak Ibu semuanya ya. Yang perbedaan itu. Oke. Tadi karena ada Bapak siapa tadi? Mirza Oktariani, tadi katanya telat nih baru gabung. Oke Bapak Ibu semuanya sedikit konklusi aja dari pertemuan kita hari ini. Jadi kita sedang membahas tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi khusus karyawan atau karyawati Bapak Ibu semuanya. Nah untuk karyawan atau karyawati tadi pelaporannya melalui e-filing yang kita bahas hari ini dengan pelaporan dengan formulir 1770 SS jika penghasilan brutonya di bawah 60 juta setahun atau 1770S jika pelaporan penghasilan brutonya di atas 60 juta setahun. Nah, tadi banyak yang nanya, kalau penghasilan saya tidak kerja atau saya sudah berhenti bekerja, apakah tetap harus lapor? Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau memang masih statusnya aktif NPWP-nya, masih tetap ada kewajiban pelaporan SPT tahunannya di bawah ataupun di atas, ya, ada ataupun tidak ada penghasilannya Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi yang untuk freelancer atau pekerjaan bebas lainnya, formulirnya berbeda dengan yang karyawan dan karyawati, itu dipakai 1770 polos. Nanti bukti potongnya yang tidak final. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, sedikit konklusi dari saya. Sebelum saya tutup, boleh minta izin Bapak Ibu semua untuk membuka kamera, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka kamera. Gimana, Bro Dian? Udah ready, Bro Dian? Oke. Udah ya. Bro Dian, silakan dipimpin. Gimana? Dihitung, Bro. Gimana? Ya, oke, siap Bapak Ibu semuanya. 1, 2, senyum ke kamera. 3. Ya, halaman kedua. Halaman kedua. 1, 2. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, ada sedikit door prize untuk Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan secara langsung tadi. Untuk Kakak Brian Aji Segara, Kak Ridwan Dwi Prasetyo, dan Kak Taufik Hidayat, kita ada sedikit bikisan, bisa diambil ke KPP Pratama Depok Sawangan. Nanti di depan, di pengarah layanan, bilang aja kelas pajak 24 Agustus 2023, nanti akan diarahkan ke bagian penyuluh untuk diserahkan door prize-nya atau bingkisan dari kami. Itu aja. Terima kasih banyak untuk atensinya. Ketika tadi kepala kantor kami buka dengan pantun, maka saya izinkan saya untuk tutup dengan pantun. Bilang cakepnya ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Pergi berlibur ke Korea. Cakep. Jangan lupa ajak-ajak saya. Artinya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.